Halo, pagi semuanya. Pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh bertemu lagi, berkumpul secara online. Kita percaya kita berkumpul di dalam nama Yesus. Kita percaya hadir di antara kita. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan tubuh yang sehat, yang kuat, kami mau roh dan jiwa kami juga semakin hari semakin kuat karena melekat di dalam Tuhan. Biarlah seperti rusa yang rindu akan aliran sungai, demikian juga hidup kami selalu merindukan Engkau. Karena sungguh hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan Engkaulah sumber segalanya. Hati yang haus dengan hati yang lapar, kami menghampiri tahta kasih karunia. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan mesra, hatiku rindu menyambamu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu jiwaku menyembahmu. Engkau kekuatan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
bagi kami. Kau segalanya. Sebab itu kami perlu kami perlu biar kami terus haus dan lapar dengan Engkau, Tuhan. Seperti rusa yang rindu aliran sungai. Sebab kami tak dapat hidup tanpa-Mu. Sebab di luar-Mu, Tuhan, kami tak dapat berbuat apapun, Tuhan. Dan kalau kami merasa kami dapat berbuat di luar Engkau, itu pun adalah sebuah kesia-siaan, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau melayangkan kami. Kami boleh dapat setiap saat, setiap waktu menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Di dalam hadirat-Mu, Tuhan, ada kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan pertolongan dalam hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Kami tidak dapat hidup di luar-Mu. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, yang memampukan kami melewati hari-hari kami. Sungguh bukan karena kuat gagah kami boleh ada hari ini Tuhan. Tapi hanya karena kasih karunia dan kekuatan berlimpah yang Kau berikan bagi kami. Yang kami dapatkan saat kami ada terus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mainkan lagu ini sebagai doa-Mu, sebagai pengharapan-Mu dan pengakuan-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, ya, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
saat kami seakan-akan mau menyerah dan putus asa menghadapi hidup ini, kami berseru kepadamu, sebab ada pengharapan di dalam-Mu. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan, sebab Kau Bapa yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami, yang tak pernah biarkan kami. Kau yang selalu peduli, Kau yang selalu mengerti hidup kami, lebih dari siapapun Tuhan, bahkan dari orang-orang yang terdekat dengan kami sekalipun. Sungguh Engkaulah pengharapan bagi kami. Biar kami menjalani hari-hari kami. Terkadang kami menghadapi jalan buntu. Terkadang kami mengalami tekanan dan masalah. Terkadang-kadang membuat kami sepertinya hilang harapan. Tapi kami tidak akan pernah mau hilang pengharapan. Karena ada Engkau Yesus Tuhan yang setia dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami mengakui bahwa betapa kami memerlukan Engkau setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau mengandalkan semua yang ada pada kami. Karena sesungguhnya semua yang ada pada kami itu pun dari Engkau. Engkaulah satu-satunya sumber bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Saat kami lemah, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Saat kami susah, Engkau memberikan penghiburan bagi kami. Saat kami sakit, Engkau yang menyembuhkan kami. Saat menghadapi jalan buntu, Engkau yang membuka jalan di depan kami. Saat
di dalam pergumulan dan peperangan, Engkau yang berperang dan membela kami. Saat di dalam persoalan, Engkau yang dijawabkan bagi kami. Pagi hari ini kami datang mengaku di hadapan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Sebab itu biarlah kami terus melekat di dalam Engkau. Semakin erat di dalam Engkau. Karena hanya di dalam Engkau kami aman. Hanya di dekat Engkau kami tenang. Sebab itu kami mau terus serahkan hidup kami, keluarga kami, usaha, bisnis, pekerjaan, dan pelayanan kami. Kami mau jalani hidup ini bersama dengan Engkau. Bukan dengan kekuatan kami. Bapak, terima kasih buat hari ini. Dan biar sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman. Kalau kebenaran firman-Mu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke. Shalom. Boleh di-unmute Bapak Ibu. Shalom. Her, suaramu kurang kuat, Her. Oh, suara saya kurang kuat. Ya Pak Heri, suaranya tidak kedengeran. Iya, kurang kuat. Aku kira HP aku kurang bagus. Kayaknya kawan tuh mau disuruh makan telur setengah matang kayaknya. Sekarang masih belum kuat suaranya. Sudah dengarkah suara saya? Belum kuat suaranya. Belum. Wah, ada trouble di mana Kak ini? Nah, kayak gitu baru kuat, Pak. Oh, nanti terlalu jauh handphonenya. Nah, sekarang sudah cukup kuat? Yo. Oh, oke. Berarti tadi mungkin agak jauh ya. Iya. Keputus-keputus gitu karena sinyal ya? Kadang kalau putus-putus karena sinyal biasanya. Oh, ya. Oke, pagi ini renungan harian kita ada di Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-40. Matius pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-40, firman Tuhan berbicara seperti ini. Yesus mengajarkan hal ini kepada kita hari ini ya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah, melalui ayat ini ada satu hal yang Yesus mau ajar kepada kita, dan kita mau melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Ada satu hal yang Tuhan ingatkan ketika merenungkan ayat ini, yaitu bicara tentang melepaskan hak. Nah, seringkali mungkin di dunia kita sering dengar kalimat seperti ini. Kau nih dikasih hati, nak minta jantung. Wah, terkadang dalam hidup ini kita seringkali bertemu dengan orang-orang seperti itu. Bahkan mungkin tanpa sadar hal itu kadang pernah kita ucapkan kepada pasangan kita. Ini dikasih hati, minta jantung, didiamin, lunjak kau nih. Kakek kulanja juga kau. Oh, jangan, baru bangun pagi-pagi nang lanja. Nah itu, makanya pelembangnya muncul kata istri saya.
Nah, seringkali dalam hidup ini kan kita menghadapi situasi seperti itu, menghadapi orang-orang seperti itu. Seperti ayat firman Tuhan katakan, dia pengen baju kita, itu pun dia mengadukan kita kepada pengadilan. Kadang kita bisa pikir, ya sudahlah, kalau baju kau nak minta ya, nah, aku kasihlah. Ini dikasih baju, coba juga mau diminta. Nah, seperti pepatah dunia yang saya katakan tadi, dikasih hati, minta jantung. Nah, tapi firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita untuk belajar melepaskan hak. Tidak gampang untuk belajar melepaskan hak gitu. Apalagi kalau kita mulai berpikir, itu kan hak saya, Pak. Aku sudah kasih kok, bukan aku gak kasih, Pak. Aku sudah kasih, tapi kalau ini, nah, tapi kita mau belajar dari Yesus. Kalau kita baca di dalam Filipi pasalnya yang kedua, Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima mulai. Nah, firman Tuhan ngomong seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, nah ya, jadi dalam hidup bersama, baik itu suami istri, orang tua anak, anggota komsel, hidup bermasyarakat, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, artinya memang dengan sengaja kita yang menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Di dalam hidup bersama. Nah, apa pikiran dan perasaan Kristus yang dimaksud? Ayat berikutnya katakan seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, akibatnya apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jadi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk belajar melepaskan hak. Dan itu tentu bicara tentang kita harus belajar mati ego. Yesus memberikan sebuah teladan. Dia yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, dengan segala kemuliaannya. Dia punya hak, bahkan hak prerogatif. Mau ngapa-ngapain dia punya hak. Tapi Yesus belajar demi kita, karena mengasihi kita. Dia mau melepaskan haknya. Bahkan dia mau merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Akibatnya itu yang harus kita mengerti, karena sekali lagi kalau apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini, kan kita mau membangun gaya hidup tubuh Kristus. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai 47. Nah, di ayat yang ke-40 dikatakan, karena murid-murid membangun gaya hidup tubuh Kristus, yaitu bertekun pada pengajaran rasul-rasul, artinya bertekun pada apa yang Yesus ajarkan. Kan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul itu adalah apa yang Yesus ajarkan sebelumnya. Nah, hari ini Yesus juga mengajar kita untuk melepaskan hak kita. Nah, sekali lagi dari kisah Rasul tadi, karena murid-murid bertekun melakukan apa yang Yesus ajarkan, maka akibatnya adalah tiap-tiap hari ada jiwa baru. Nah, makanya jadi kenapa kita harus benar-benar melakukan gaya hidup jemaat mula-mula, yaitu bertekun di dalam firman, supaya ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan melalui hidup kita.
Makanya seperti tadi katakan ayat 9 sampai ayat 11, karena itulah Allah sangat meninggikan dia. Yang kedua, supaya semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku. Jadi sebenarnya kita melakukan kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan mengajar kita untuk belajar melepaskan hak. Bahkan seperti juga yang kemarin, ketika kita praktek firman, orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Dan cepat atau lambat, orang bisa datang kepada Tuhan. Kan masalahnya seperti ini Bapak Ibu, ada begitu banyak orang kenapa nggak datang kepada Kristus, itu karena kelakuan orang Kristen itu sendiri. Yang kadang hanya hebat, kalau lagi bertemu sesama orang Kristen, sepertinya penuh kasih waktu di dalam pertemuan ibadah. Tapi bagaimana dengan hidup di dalam rumah tangganya? Bagaimana dengan hidup bersama lingkungan? Bagaimana dengan cara bisnisnya? Apakah kita adalah orang-orang yang melepaskan hak, bukan mempertahankan hak karena ego kita? Nah, yuk saya mendorong setiap kita benar-benar kita mempraktekkan gaya hidup ini. Ya, sekali lagi mungkin bukan berarti, oh kalau gitu kita pokoknya orang minta apapun kasih Pak. Ini bukan bicara soal minta barang, minta materi Bapak Ibu, walaupun bisa termasuk di dalamnya. Tapi ini sekali lagi bicara tentang melepaskan hak. Kan kalau hanya soal baju, kita baju punya banyak kok. Bahkan di lemari kita mungkin ada begitu banyak baju yang kadang kita nggak pernah kita pakai lagi saking banyaknya. Kalau hanya sekedar bicara soal orang minta baju, kita bisa kasih. Bahkan berdus-dus mungkin kita bisa kasih. Tapi sekali lagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk belajar melepaskan hak. Artinya sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat pengen kita pertahankan. Dan sekali lagi, itu salah satunya mungkin seperti yang kemarin. Harga diri kita, ego kita. Tapi bukankah kemarin saya sudah sampaikan, kita sudah melepaskan harga diri kita di kayu salib. Kita melepaskan hak kita. Ketika ada orang yang menuntut lebih dari kita, kita mau melepaskan hak kita. Yesus sudah memberikan teladan. Bahkan kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Ia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Dia yang miskin, dia yang kaya menjadi miskin supaya kita diperkaya. Nah, jadi Yesus adalah teladan hidup kita untuk belajar melepaskan hak. Dan sekali lagi saya ingatkan, tempat paling cocok pertama kali praktek firman Tuhan itu adalah di dalam rumah. Makanya CMN sudah beberapa tahun ini, tema besarnya apa? Starting from your home. Starting from your home. Mulailah dari rumahmu. Nah, saya mendorong untuk setiap kita mulai praktek firman itu dari rumah. Dan praktek firman Tuhan hari ini melepaskan hak kita. Itu saja yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh tambahkan apa yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Ayatnya tadi yang ketiga apa, Hen? Di mana, Hen? 2 Korintus 5 ayat 21. Thank you. Yuk, silakan. Terus kalau yang soal miskin tadi di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Dia yang tidak mengenal 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oke, silakan Bapak Ibu. Anda yang mau tambahkan hal apa yang Bapak Ibu dapat dari ayat ini, atau pengalaman apa yang pernah Bapak Ibu alami berkaitan dengan topik ini,
Bapak Ibu boleh sharing, boleh cerita bagaimana pergumulannya waktu itu antara mau melepaskan atau enggak, dan sampai pada akhirnya Bapak Ibu menang untuk melepaskan hak. Pak Simon pernah ngalami kan? Oke, Tentang saya mau berpesan ya kan kepada kita semua, melepaskan hak itu memang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, itu bagus. Ya. Tetapi ini saya belum masuk ke keluarga, saya mau masuk ke umum dulu. Jadi kalau kita punya hati untuk memberi ke orang, kita harus hati-hati. Saya punya pengalaman, saya baru beli sepatu ya kan, yang waktu itu dipakai oleh berjalan pagi oleh Pak Suyono, cuma mungkin tidak sampai berapa jam ya. Karena batu udah pakai, mau turun jalan ke ke MTQ, tahu-tahu hujan kan. Jadi sepatu tuh akhirnya saya kasih orang. Tapi orang itu merasa dia dilecehkan katanya. Kasih barang bekas, ya kan? Karena saya lihat sepatu dia itu udah rusak, ya kan? Nah, udah ada ini sepatu daripada tidak dipakai kan, karena size-nya nggak sama dengan saya tak kasih dia bilang itu dia rasa dilecehkan. Nah, jadi saya harap kalau orang yang tidak meminta sama kita, ya kan, kita harus jaga hati-hati. Tapi baliknya, saya rasa kalau memang kita mau berbuat tuh, saya gereja kita cobalah, ya kan, bisa kita kumpulkan dalam satu wadah, ya kan. Jadi kita ngumpul baju-baju yang masih bagus, ya layak pakai, tapi karena kita nggak bisa pakai lagi karena mungkin dulu 93 sekarang 39 contohnya kan. Nah, jadi kalau dulunya umur badannya 46 sekarang 64 ya kan. Jadi kita kumpulkan, dan dari gereja itu kalau gereja yang memberi mungkin dia tidak tersinggung, tapi pribadi tersinggung. Itu yang saya mau pesan pertama. Yang kedua, masalah pelepasan hak ya kan. Jadi pelepasan hak ini yang terutama benar kata Pak Heri itu mulailah dari rumah kita. Yang pertama yang harus kita praktek kepada tulang rusuk kita, ya. Tulang rusuk itu sebenarnya yang sudah Tuhan kasih itu pasti pas, ya kan. Tidak perlu diasah, tidak perlu digerenda, ya kan, sudah pas. Jadi tinggal kita mempraktekkan gimana. Jadi disitulah awal mulanya bagaimana kita mencocokkan, ya kan. Karena kita ini berumah tangga kan dua kubu yang berbeda harus disatukan, ya. Yang tadinya dia tidak tahu, cuma kalau istri saya bilang dulu kamu datang wangi-wangi terus, sekarang udah menikah ya kan asal-asalan deh. Dalam hati saya, yolah lu dapat, ya kan. Nah, tapi setelah ada nilai-nilai tetap kita harus mengikuti apa permohonan istri kita, ya kan. Cuma satu yang kita tidak bisa, ya kita harus usahakan. Kalau ngorok kan kita tidak tahu tengah tidur ngorok kan. Nah, jadi kita harus sempal kuping istri kita biar dia nggak terganggu. Jadi di sini sangat bagus ya kan penyerahan ini. Dulu saya nggak ngerti apa dia nyerah-nyerah. Nah, tapi sekarang setelah mendalami banyak di Pria Sejati ya kan, bahwa kita ini sumber. Nah, sumber ini harus kita praktekkan, terutama kepada tulang rusuk kita dulu. Jangan mempraktekkan kepada orang. Tulang rusuk itulah dulu kita urusi. Ya. Dari yang banyak cincong cengkuneknya itu hampir jadi serupa dengan Kristus. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk silakan yang lain. Ada yang mau ditambahkan nggak? Ada pengalaman nggak? Karena memang setiap hari kan kita paling sering ketemu sekarang dengan istri, dengan anak. Memang harus prinsip melepaskan hak ego kita ini benar-benar kita praktek. Damailah rumah tangga itu. Pak, Mantap lah itu. memang Ya. aku Pak nambahkan dikit Pak Yuk. mengenai ayat Tuhan pagi hari ini kan, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu serahkanlah juga jubahmu. Maksudnya gini Pak, kita tuh harus
saling mengasihi, Pak. Seperti kita dapat di Yohanes 13 ayat 34, Pak. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kalau benar-benar kita mentaati perintah Tuhan itu, Pak, kalau kita saling mengasihi, Pak, pasti kita bisa melakukan untuk melepaskan hak kita, Pak. Itulah yang saya dapatkan, Pak, di pagi hari ini, Pak. Ya, jadi perintah untuk saling mengasihi. Nah, orang yang mengasihi itu pasti dia akan melepaskan hak. Cobalah kalau Bapak Ibu ingat, dan seharusnya memang sampai hari ini kasih itu ada. Nah, maksud saya gini, saya kalau BPN saya sering ngomong, cinta itu dibutuhkan untuk menuju pernikahan. Tapi untuk memasuki dan menjalani pernikahan itu dibutuhkan kasih Tuhan. Nah, tapi coba maksud saya, orang yang sedang jatuh cinta saja, semuanya mau dilepas. Nah, bisa paham maksud saya Bapak Ibu ya. Nah, makanya seperti Hengki bilang, ayat itu kita harus ingat bahwa saling mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Artinya harus kasih Tuhan itu tetap harus ada dalam hidup kita. Maksudnya kalau masih ada kasih Tuhan dalam hidup kita, terus kita saling mengasihi, itu melepaskan hak itu adalah perkara yang mudah. Karena seperti tadi yang saya katakan, seperti Hengki katakan, karena Yesus mengasihi kita lah, karena Allah mengasihi kita lah, dia melepaskan haknya. Jadi ingat, kasih Tuhan itu harus berlimpah dalam hidup kita. Nah, sekali lagi, Amin. Dari pasangan kita, lepaskan hak. Dengan tarik nafas agak berat, walaupun yalah, aku terima kola apa adanya. Seperti itu. Cece mau ngomong, Ce? Sampai dipersiapkan sama Koko. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita mau sharing untuk melepaskan hak. Pengalaman saya waktu berapa tahun yang lalu pernah kami pelayanan ke Sulawesi bersama Pak Tua dari Tanjung Pinang. Jadi waktu itu kita kan sudah selesai ibadah terus makan bersama. Waktu makan bersama itu tiba-tiba ada satu ibu bilang, "Bu, bolehkah tasnya saya minta?" Nah, jadi saya jawab, kalau tas ini saya kasih ke ibu, saya nanti pulang pakai apa? Jadi kita mau belajar melepaskan hak, tapi harus berhikmat. Gimana? Apa yang harus kita lepas? Kalau seandainya seperti tas itu diminta sama ibu yang sama-sama ibadah dengan saya, kalau itu kita lepas, nanti kita pulang pakai apa? Nggak mungkin kan pakai kantong asoy. Nah, begitulah kira-kira waktu kita mau belajar untuk melepaskan hak. Jadi itu ya terpaksa nggak saya kasih. Tetapi hari-hari ini saya melakukan dengan kasih juga bagi suami saya. Kalau hari-hari ini kan dia suka minum sagu dari Bangka itu harganya juga cukup tinggi. Kedua, pernah waktu beli itu dalam keadaan basah, jadi saya harus gongseng, ya harus diayak. Tapi suami saya ini saking baik hati, setiap ketemu teman, mungkin cerita tentang lambungnya kurang bagus, dia tawar-tawar bagi-bagiin orang. Nah, jadi saya sempat ngomel, ini promosi atau apa? Jadi juga dalam hati, aduh, ini beli lumayan uangnya. Terus kedua, saya harus rawat supaya jangan bau. Tapi dia bagi-bagiin ke orang. Nah, itulah gambaran kalau melepaskan hak itu rasanya sampai terluka. Terluka rasanya untuk melepaskan hak kita. Meskipun kita rasanya capek ngurusin ini, tapi karena suami saya udah memang punya kasihnya besar sama orang lain, dia bagi-bagi, ya sudah itulah. Jadi kita menjadi anak Tuhan juga ada memang harus
untuk melepaskan hak kita dan harus juga kita berhikmat. Itulah Her. Jadi kalau melepaskan hak tuh memang ada sesuatu yang kayaknya tergores gitu loh Pak, atau gimana ya Pak? Apa harus kita belajar sampai rela? Ya, jadi seperti ayat tadi kan, Yesus memberi itu sampai nol. Yesus itu memberi sampai habis. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu ya, yang maksud memberi itu bukan saja bicara soal barangnya, walaupun yang seperti saya katakan tadi itu termasuk di dalamnya mungkin waktu kita mau memberi. Tapi ini kan bicara lebih pada sikap hati, kerelaan kita untuk mati ego, tapi mempraktekkan kasih. Karena kalau sekali lagi bicara untuk soal memberi barang, walaupun kadang itu berat, itu karena barang kesayangan atau logika sederhananya seperti Bu Simon bilang tadi, kalau aku mau kasih, aku mau pulang pakai apa? Nah, itu pun masih lebih oke. Tapi masalahnya yang lebih berat itu kadang kan di hati kita. Nah, jangan sampai akhirnya kita lepaskan, tapi hati kita masih dongkol, masih belum lega. Atau ya sudah aku ampunilah. Tapi sebenarnya hatinya masih dongkol. Nah, melepaskan hak itu ya seperti Hengki bilang, kadang masih bisa tergores, atau bahasa Ceping tadi masih bisa terluka. Tapi kita mau belajar melepaskan hak itu sampai nggak ada lagi goresan, nggak ada lagi rasa luka. Kalau bahasa di Kompas yang Bapak Ibu mungkin pernah sering ingat, saya pernah cerita ngomong gini, saya belajar menerima istri saya itu sampai benar-benar nggak ada lagi rasa tak di dalam hati saya. Ya sih aku bisa terima sih, tapi masih ada, masih ada ganjelan, walaupun kecil. Nah, tapi sekarang belajar lebih lega gitu, seperti itu. Baik, benar-benar. Nah, jadi seperti itu yang Tuhan mau ingatkan ya. Tentu ada banyak kasus yang dimana harusnya kita bisa pertahankan. Apalagi kalau bicara soal argumentasi, rasanya kita ini benar nih. Tapi karena orang menganggap kita salah, ya sudah nggak apa-apa, kita lepaskan hak kita. Nah, lebih kepada hal-hal seperti itu. Walaupun sekali lagi bicara soal materi, itu juga termasuk di dalamnya. Kalau hal barang itu kesayangan kita, tapi kalau untuk soal barang, saya setuju dengan apa yang Pak Simon, Ibu Simon, terus Hengki katakan tadi, kita butuh hikmat kalau soal hal barang. Tapi kalau bicara tentang sikap hati, melepaskan hak kita untuk mematikan ego kita, nah itu yang harus kita praktekkan. Contohnya seperti yang saya katakan terakhir tadi, ketika kita merasa kita benar, tapi orang menganggap kita salah, itu gak gampang untuk kita melepaskan hak kita. Oke deh, aku minta maaf ya, aku salah. Walaupun dalam hati kecil bisa ngomong, sebenarnya sih aku nggak salah. Kadang kan kita seperti itu kan. Sebenarnya itu maksud saya, itu yang lebih mau kita belajar. Oke, kamu anggap aku salah, saya minta maaf. Sama seperti pengalaman hari-hari ini sedang kami alami. Ketika beberapa hari yang lalu saya share di video renungan tentang segera berdamai, hari itu saya ngadepin sebuah situasi di mana saya harus belajar segera berdamai. Sampai berhari-hari, ini bukan dengan jemaat di sini, ini dengan ipar. Bahkan sampai kemarin saya masih WA dia, kalau kamu anggap kami salah, kami minta maaf. Saya nggak berharap hanya gara-gara ini hubungan kita jadi rusak. Aku berharap kalau kamu sudah siap, Koko mau telepon, ngobrol, nggak cuma WA. Cuma di read, cuma dibaca, nggak dibalas. Itu kan kita harus belajar melepaskan hak. Loh, kami kan nggak punya maksud, kami nggak punya maksud nipu, nggak punya maksud merugikan kamu, nggak punya maksud ini, tujuan kami baik. Loh, kadang kan kita bisa mempertahankan hak ego kita. Tapi belajar merendahkan hati, melepaskan hak, minta maaf, ya. Sekalipun mungkin nggak salah kok, mau dituntut pun secara hukum juga nggak bakalan, karena memang sudah seperti itulah sistemnya. Nah, tapi itu tadi, belajar melepaskan hak, rendah hati, minta maaf. Nah, itu yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa mempraktekkan kebenaran ini. Amin. Oke. Saya pikir Pak Santo mau tambahkan, silakan Pak. Ya,
Selamat pagi semua ya. Luar Pagi. biasa. Sorry maaf tadi karena istri nggak bisa masuk ke sini. Jadi kami tadi berdua juga lagi saat teduh juga. Doa bersama. Jadi Mantap. begini, ada 3 korban mungkin yang harus kita jalanin di dalam kehidupan kita. Itu pertama, korban waktu. Itu mungkin bisa. Korban uang ya, itu bisa. Yang ketiga, yang paling berat, korban perasaan. Ya. Nah, kalau korban perasaan itu mencakup semua di situ. Ya, walaupun kita sudah berbuat baik, terkadang juga bisa dikatakan tidak baik, ya kan? Seperti Pak Simon tadi, barang bekas. Padahal, maaf, itu mungkin harganya segini. Tapi buat orang yang menerimanya itu tersinggung gitu loh. Nah, itu kita pun korban perasaan kan. Itulah melepaskan hak. Banyak. Itulah melepaskan hak itu. Nah, itu korban perasaan, Pak. Ya, saya sih banyak mengalami seperti itu. Cuman prinsip saya gini, saya ada pegang satu prinsip di dalam Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah yang saya selalu pegang ayat ini. Jadi ketika saya dicerca, ketika saya dikecilkan atau apa, sakit hati dan semacam, saya nggak mau pusing dengan itu. Bagian saya lakukan. Ya, bagian saya lakukan buat Tuhan dengan segenap hati, bukan untuk siapapun gitu loh. Kalau ada yang menganggapnya itu sebuah pelecehan atau apa, itu enggak aku pikirin gitu loh. Kadang kita memberi ya tidak bisa, kadang juga dianggap tidak baik gitu loh. Nah, pegangan saya Kolose 3:23 sebenarnya. Itu akan menolong kita ya Bapak Ibu, menolong kita ketika kita diserang ya, diserang. Kalau serang satu orang nggak apa-apa, kalau serang rame-rame kita bisa itu juga. Diserangnya bukan karena salah Pak Santo ya, karena berbuat baik itu padahal. Karena berbuat baik, karena saya pernah dialami itu, bahkan mau dipenjarakan. Bayangkanlah. Udah berbuat baik, udah nggak bayar lagi, gratis lagi, mau dipenjarakan Bapak Ibu. Jadi angguk-angguk Meli paham, pernah ngalami. Ya sekian dari saya. Oke, puji Tuhan, mantap ya, kita diteguhkan dengan banyak kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Jadi seperti apa yang Pak Santo katakan, ya prinsip sederhananya, pokoknya apapun yang sudah kita lakukan untuk orang itu, karena kita lakukan seperti untuk Tuhan. Terserah respon orang seperti apa, ya sudah pokoknya aku lakukan dengan rela tadinya. Walaupun respondingnya nggak bagus, ya sudahlah, aku tetap lakukan yang terbaik. Oke, kita akan berdoa. Adakah hal-hal yang perlu kita doakan dari Bapak Ibu atau juga tentang yang lain? Kita berdoa untuk ibadah-ibadah, pertemuan ibadah yang akan dilakukan mulai hari ini, baik di ibadah Sabat maupun sepanjang hari besok ya. Kita akan berdoa untuk hal itu. Nah, hal-hal yang lain, pokok-pokok doa yang lain, apakah ada? Selain kita terus berdoa untuk Ibu Riana dan keluarga terus pulih dengan sempurna, dan kita berharap nanti beberapa hari ke depan ketika kondisi Ibu Riana sudah lebih sehat, beliau boleh sharing, boleh cerita di antara kita. Pak, dan juga dikuatkan. Ya, Heng? Pak, mungkin besok hari Minggu kita Pak, Senin mulai lagi, Pak. Oh, Senin aja kan? Ya. Ya, kita boleh off kita. Ya. Hari Minggu kita ketemu di ibadah masing-masing, Pak. Ya, karena kita mau pagi-pagi persiapan untuk pertemuan ibadah kan. Ya, terima kasih Hengki udah diingatkan. Oke, apakah ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin Meli boleh berdoa untuk Ibu Riana dan keluarga Tuhan pulihkan. Tuhan terus berdoa untuk ibadah-ibadah hari ini dan besok. Terus nanti saya akan tutup di dalam doa. Oke, Mel, silakan Mel. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur
Kami boleh bersama-sama Tuhan. Kami boleh datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau bawa hati kami yang haus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami berdoa buat saudari kami Ibu Riana Tuhan. Kami bersyukur pertolongan-Mu selalu ada dan tepat waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Ibu Riana semakin dipulihkan Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus, tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya, Tuhan akan pulihkan Tuhan. Semua sel-sel di dalam tubuhnya, Tuhan akan memberi kekuatan untuk melawan semua virus yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai dokter-dokter, para medis dan bahkan obat-obat yang dimakan ya Tuhan, untuk memulihkan secara sempurna tubuhnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Yosia Tuhan dan Pak Ahai yang menemani Tuhan. Kau memberi mereka kesehatan, kekuatan, dan Kau memberikan hati yang damai bagi mereka Tuhan. Roh yang tenang dan sukacita Tuhan. Bagi Pak Yosia, Pak Ahai dan Ibu Riana ya Tuhan. Bahkan bagi keluarganya, Tuhan mereka juga diberikan kedamaian, ketenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur buat apapun yang terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau sedang membuat hal yang besar Tuhan. Sehingga nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah nanti malam, ibadah Sabat Tuhan. Dan ibadah besok hari Minggu ya Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang berkarya di setiap ibadah-ibadah ya Tuhan. Engkau memberkati setiap para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan setiap para pelayan-Mu boleh mempersiapkan hati mereka. Memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sehingga mereka datang dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang-orang yang datang Tuhan, mereka mendapat sesuatu yang baru Tuhan. Hati mereka dipulihkan, mereka datang dengan sukacita Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menambah-nambahkan jiwa untuk setiap ibadah-ibadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami dalam keadaan pandemi kami tetap boleh beribadah Tuhan. Karena kami tahu ini adalah kasih karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Kau juga melindungi kami, setiap orang-orang yang datang beribadah Tuhan. Kau menutup bungkus kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari virus Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat setiap pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama datang kepada Engkau Tuhan. Kami percaya di mana kami berkumpul 1-2 orang, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan Engkau, kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Penyertaan-Mu berlaku atas hidup setiap kami sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam setiap aktivitas kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Baik kami suami istri, anak-anak kami, bahkan menantu cucu, supaya ada perlindungan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagari tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kami semua mulai hari sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Jadi